Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang HTOAS di RESTful API. HTOAS ini sebenarnya singkatan ya. Dia itu singkatan dari Hypermedia as the Engine of Application State. Ini jangan terintimidasi dengan singkatannya yang panjang. Nah, intinya itu sebenarnya ini ngomongin soal respon ya, respon data si RESTful API yang kita buat. Nah, respon data yang kita buat itu ada baiknya kita implementasikan yang namanya konsep HTOAS, di mana HTOAS itu sebenarnya ada hypermedia di dalam si respon datanya. Maksudnya apa sih? Hypermedia itu artinya konten yang memiliki link menuju resource yang ada. Jadi saat kita ngembalikan respon, kita akan menyisipkan informasi link atau endpoint menuju resource lainnya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah implementasi dari HTOAS. Jadi saat kita membalikan data di JSON-nya, ya, contohnya, maka kita akan menyisipkan informasi link. Contohnya saya di sini nge-get semua data customer, di mana saya balikan satu customer ID 1, lalu name-nya, emailnya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau saya pengen dapat detail dari si ini, contohnya kan misalnya mungkin tidak hanya 3 field ya, mungkin ada banyak field. Maka saya akan sisipkan field yang namanya underscore links. Sebenarnya ini nggak baku sih. Kenapa tambahkan underscore? Takutnya di sini ada field juga links, jadi takutnya ke duplikat ya field linksnya. Jadi ditambahkan underscore links. Nah, di sini saya tinggal masukkan self. Ini nggak baku juga, sebenarnya bebas teman-teman. Jadi contohnya self artinya data ini, kalau pengen lihat detail data ini, tinggal masuk ke URL ini. Jadi coba di sini domain. Tinggal tambahkan depannya domainnya, terus /customer/1. Nah, jadi sebenarnya konsep HTOAS itu sederhana. Jadi teman-teman nyisipkan link atau URL menuju resource yang ditujunya. Nah, contohnya lagi seperti ini. Contohnya di sini ada API untuk nge-get account di account bank misalnya ya. Dimana di sini balikannya adalah account number-nya, terus saldonya. Terus di sini teman-teman bisa sisipkan link menuju deposit. Kalau mau deposit, contohnya di sini endpoint-nya. Kalau withdraw di sini endpoint-nya. Kalau transfer di sini endpoint-nya. Kalau close di sini endpoint-nya. Jadi sebenarnya sesederhana seperti ini. Jadi kita menyisipkan link ke dalam si JSON formatnya. JSON data yang kita balikan dari servernya. Nah, seperti yang sebelumnya di sini, jadi di sini underscore link, kalau di sini links. Jadi ini kenapa saya buat berbeda, untuk memberitahu kalau sebenarnya tidak ada format baku untuk HTOAS. Kalau teman-teman nanti pakai library atau framework di bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan, mungkin hasil generate links-nya itu mungkin berbeda-beda. Jadi intinya apa? Intinya nggak ada format bakunya harus seperti ini, harus seperti itu nggak ada. Jadi sesederhana teman-teman menyisipkan informasi link ke dalam si respon datanya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini links menggunakan underscore links, di sini self, di sini links, di sini deposit, withdraw, transfer, close. Pertanyaannya, apa gunanya sih kita nyisipkan link? Ini kan bukannya malah makin ribet ya? Ya, emang sebenarnya dari sisi orang yang bikin API-nya makin ribet. Tapi dari sisi klien ini bakal lebih informatif buat sisi kliennya. Jadi, keuntungan saat kita menggunakan HTOAS adalah yang pertama, biasanya URL API pada RESTful API kan biasanya di hardcode di klien ya. Jadi karena endpoint-nya itu biasanya di hardcode di klien. Jadi kalau mau, contohnya kalau mau deposit, endpoint-nya A, withdraw, endpoint-nya B, transfer, endpoint-nya C, close, endpoint-nya D gitu ya. Biasanya itu di hardcode di sisi kliennya. Nah, dengan menggunakan HTOAS, klien itu bisa secara dynamic mendapatkan URL lokasi resource dari respon data server. Jadi nggak perlu lagi nge-hardcode si endpoint-nya di dalam kliennya. Kliennya bisa dengan mudah, sederhana kalau misalnya, oh saya mau ngelakuin deposit terhadap akun ini, cukup ambil endpoint ini, ya. Oh berarti saya harus nge-call API ini endpointnya ke dalam si akun ini. Oh saya mau ngelakuin withdraw atau transfer, saya cukup panggil endpoint ini. Jadi sesederhana itu. Jadi dengan ini, kalau teman-teman suatu saat pengen ngerubah, oh ternyata
endpoint deposit berubah dari deposit menjadi apa gitu ya misalnya. Terus withdraw dari withdraw menjadi apa gitu. Itu teman-teman bisa dengan mudah merubahnya di si ini HTOS ini. Jadi kalau misalnya di hardcode itu kan kalau ngerubah teman-teman susah ya. Kalau misalnya dirubah ya harus bikin versi baru gitu ya karena ngebreak endpoint-nya lokasinya. Tapi dengan menggunakan HTOS ini endpoint-nya bisa teman-teman rubah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, jadi itu keuntungan HTOS. Kalau teman-teman cari di internet, implementasi HTOS itu sebenarnya banyak banget. Jadi harusnya teman-teman nggak perlu bikin implementasi HTOS secara manual. Teman-teman bisa cari di internet, contohnya kalau teman-teman pakai Java, tinggal Java HTOS, itu banyak banget. Kalau pakai PHP juga tinggal PHP HTOS, itu semuanya udah banyak banget. Teman-teman tinggal pakai, nanti otomatis nanti akan digeneratkan link-link yang teman-teman inginkan. Mungkin sekian tentang HTOS, jadi cukup singkat dan sederhana. Nah, nextnya kita akan bahas tentang JSON API.